Minasan, chapter 264 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Akhir dari Sebuah Ideal, di mana Kanaguri terus merekam pertarungan Sakamoto melawan Uzuki yang kian memanas. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, di dalam taman yang kacau. Diawali dari pengunjung taman tampak panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri karena ada dua orang yang membuat kekacauan. Namun, salah satu pengunjung yang berlari tidak sengaja menabrak Kanaguri lalu berteriak padanya, "Lihat ke depanmu, bajingan!" Terlihat Kanaguri benar-benar serius dan tidak mengedipkan matanya ya Minasan. Dia bahkan membopong tubuh Akari yang terluka dan tidak sadarkan diri. Siapa sangka Kanaguri justru memasukkan kedua jari panjangnya itu ke mulut orang yang menabrak dan memakinya tadi. Kanaguri menyuruhnya diam dan jangan banyak tingkah sebagai figuran. Tangan Kanaguri pasti asem. Kanaguri dengan kerennya kini berjalan maju ke tengah-tengah taman hiburan yang meledak Minasan. Dia melihat Sakamoto yang terpental, melayang di udara dan tampak tidak terluka. Dalam hati Kanaguri berkata, "Sepertinya kau berhasil meniru sosok Takamura dalam gaya bertarungmu. Tapi Sakamoto, kurasa kau juga sudah menyadarinya." Kita pun diperlihatkan Uzuki yang melesat dari udara untuk menyerang Sakamoto menggunakan pedang cambuknya. Tapi Uzuki tidak perlu mendarat ke tanah untuk bisa langsung memukul pedang cambuknya dengan sangat brutal Minasan. Dengan luka di kepalanya, Sakamoto mendengarkan Uzuki yang berjalan mendekat ke arahnya, mengatakan, "Apa kau kira memancing kepribadianku keluar akan memberimu harapan untuk menang? Aku rasa kau belum selemah itu sampai tidak bisa menyadari perbedaan kekuatan antara dirimu dan lawanmu." Dengan tatapan tajam, Uzuki dengan tegas berkata, "Setelah membunuhmu, lalu melanjutkan jalanku." Mendengar ucapan Uzuki bahwa dia akan melanjutkan jalannya, membuat Sakamoto bertanya, "Apa maksudmu dengan jalan itu? Kau sudah lama kehilangan tujuanmu." Uzuki pun terkejut mendengarnya. Dia membalas, "Apa yang kau bicarakan? Tujuanku adalah membuktikan bahwa orang-orang biasa sepertiku bisa menjadi yang terkuat." Sakamoto dengan keren membalas, "Tujuanmu tidak lebih dari menghancurkan tatanan yang sudah ada. Dan setelah itu, kau bahkan tidak punya gambaran apapun." Uzuki memastikan dengan berkata, "Jadi kau mau bilang semua yang telah kulakukan selama ini sia-sia?" Sakamoto menerangkan, "Kau membunuh para pembunuh dan mengambil alih organisasi. Bahkan sampai merenggut nyawa orang-orang yang tak bersalah. Semua yang telah kau lakukan hanyalah pembunuhan semata. Dan pembunuhan tidak akan menghasilkan apapun." Sontak, Uzuki terkejut sampai melotot Minasan. Lalu Sakamoto kembali mengambil ballpointnya dan mengatakan, "Setelah semua yang telah terjadi, mungkin aku tidak tahu cara untuk menyelamatkanmu. Tapi setidaknya, aku masih bisa menghentikanmu." Mendengar itu semua, membuat mata Uzuki yang melotot mulai tampak menyeramkan sebab urat matanya sampai menonjol keluar Minasan. Uzuki berteriak, "Sudah cukup dengan kesombonganmu. Bukankah kau juga seorang pembunuh?" Kita kembali diperlihatkan duel antara Uzuki yang menyerang Sakamoto menggunakan pedang cambuknya, tetapi ditahan oleh Sakamoto memakai ballpointnya. Kemudian Sakamoto tampak cekatan melepas bagian atas ballpointnya, lalu meniupkannya untuk mengeluarkan ujung tajam ballpoint serupa peluru Minasan. Segera Uzuki mampu menangkisnya dengan cara memutar pedang cambuknya. Tapi ternyata Sakamoto sudah sangat dekat padanya dan langsung meninju wajah Uzuki sampai terlempar menabrak beton. Setelah itu, Sakamoto mengejar Uzuki yang rupanya sudah berada di atas dinding, persis seperti gaya Spider-Man.
Uzuki pun menyerang Sakamoto dengan pedang cambuknya, tetapi Sakamoto berusaha menghindar sembari melepas sendalnya Minasan. Dan siapa sangka, sendal Sakamoto ini sengaja ia lempar untuk masuk ke dalam pedang cambuk Uzuki. Sendal itu terus melaju ke arah Uzuki, memaksa Uzuki untuk melepaskan genggamannya pada pedang cambuknya itu. Sehingga sendal Sakamoto meledak seketika saat menabrak beton di belakang Uzuki. Wah, bisa begitu ya. Tidak sampai di situ, Uzuki dibuat terkejut ketika kaki Sakamoto yang tidak memakai sendal itu kini berhasil menendangnya sampai jatuh ke wahana kuda putar. Sekarang, Uzuki berjongkok tepat di atas punggung patung kuda, lalu merasakan sensasi berputar kencang sehingga dia menjadi waspada. Benar saja Minasan, Sakamoto kini telah berada tepat di hadapannya, berjaga di atas buntut kuda sambil membawa tiang besi tajam dari pagar wahana itu. Ketika Sakamoto menyerang Uzuki dengan menusuk leher kuda dan sampai ke tubuh Uzuki, siapa sangka Uzuki telah mengeluarkan pedang kakek Takamura. Kalau diperhatikan, di sini Uzuki tidak lagi menjadi kepribadian seolah-olah kakek Takamura ya Minasan. Tapi bagaimanapun juga, Sakamoto terkejut melihat pedang kakek Takamura yang dikeluarkan oleh Uzuki. Dengan beringas, kita pun diperlihatkan bagaimana Uzuki memotong seluruh patung kuda yang ada di komedi putar itu, beserta Sakamoto yang dibuatnya terlempar keluar. Wah, gokil! Nah, sayangnya cara menebas Uzuki ini tidak sepresisi dan setajam kakek Takamura ya. Bisa kelihatan dari kayu-kayu yang ikut berterbangan. Sementara kalau dibandingkan kakek Takamura, pasti tidak ada kayu yang berhamburan seperti itu saking presisi dan tajamnya. Apalagi saat kakek Takamura mengejutkan semua orang ketika menebas Tokyo Sky Tree. Ya, meskipun begitu, ini pun patut dipuji. Mengingat Uzuki mampu melakukan tebasan seperti itu tanpa perlu melatih ilmu berpedang. Sekarang, Uzuki tampak lebih tenang mengatakan, "Aku lihat kau datang membawa celemekmu." Inilah dia penampilan Sakamoto yang tadinya terlempar Minasan. Kini dia sudah datang lagi dengan asap yang masih mengepul pada celemeknya. Sakamoto berkata, "Mari kita tuntaskan pertarungan yang kita mulai itu, Uzuki." Tertulis pada panel akhir, mengakhiri pertikaian takdir di antara mereka berdua. Dan chapter 264 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, keren banget ya pertarungan mereka berdua. Kira-kira akan seperti apa jadinya kalau Gaku, Nagumo, dan Shishiba datang ke tempat mereka? Apakah mereka akan ikut bertarung juga melawan Uzuki? Yang pastinya, Kanaguri tidak akan membiarkan ada yang mengganggu pertarungan ini. Jadi, kita nantikan saja chapter berikutnya rilis ya. Oke deh Minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.